Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kemarin nilai PTS-nya? Sudah puas belum? Nah, itu semua sebagai evaluasi buat kalian ya. Setelah beberapa minggu kalian belajar, nah itu adalah hasil dari pekerjaan kalian. Apabila ada materi yang belum paham, silahkan kalian bertanya kepada ustazah lewat WA pribadi, silahkan bertanya, dan kalian amal solih bisa meningkatkan belajar kalian di rumah secara mandiri, berusaha untuk bisa memahami yang disampaikan ustadz ustazah melalui video pembelajaran secara jarak jauh ini ya. Amal solih, kalian bisa beradaptasi dengan situasi dan semoga corona ini segera hilang sehingga kita bisa bertatap muka ya. Kalau bertatap muka itu juga lebih enak, dalam pemahaman materi juga bisa lebih jelas lagi insya Allah. Nah, pada pertemuan kali ini ustazah akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kompetensi dasar yang akan dikuasai adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya dalam kehidupan kebangsaan. Nah, materinya apa saja yang akan kita pelajari pada bab 2 ini? Yang pertama, mobilitas sosial, yang kedua, pluralitas, dan yang ketiga, konflik dan integrasi. Nah, kalian kemarin di kelas 1 sudah belajar sedikit tentang mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik dan integrasi. Nah, pada bab ini akan dijelaskan lebih dalam tentang 3 subbab materi ini. Pada pertemuan kali ini ustazah akan menjelaskan subbab pertama, yaitu mobilitas sosial. Masih ingat apa itu mobilitas? Ya, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilitas dan sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Mobile itu artinya bisa bergerak atau banyak bergerak ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu mobile, bisa bergerak atau mudah dipindahkan. Kemudian sosial artinya seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Menurut para ahli, di sini Anthony Giddens adalah sosiolog dari bangsa Barat yang menyebutkan bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Jadi menurut Anthony Giddens ini adalah mobilitas itu gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi. Jadi pergerakan yang berada dalam tatanan sosial ekonomi yang berbeda. Misalnya menunjukkan adanya kaya, miskin, kemudian tua, muda, kemudian kaum pinggiran, kaum perkotaan, kaum pedesaan. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu adalah strukturnya. Nah, mobilitas sosialnya adalah pergerakan dari orang yang miskin, kemudian melakukan pergerakan berusaha untuk mencapai kekayaan. Orang dengan perekonomian yang menengah ke bawah berusaha bergerak untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi orang dengan perekonomian di atas menengah atau
orang menengah ke atas. Kemudian menurut Paul Beherten, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial itu kaya, miskin itu ya, ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata lainnya. Strata itu juga struktur sosial, tapi kelas yang ada di dalam kasta atau golongan yang menganut kasta. Contohnya di Bali itu ada kasta paling bawah itu ksatria, kemudian waisya, kemudian paling bawah itu sudra ya, sudra, ksatria, waisya, kemudian brahmana. Seperti itu adalah contohnya gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas lainnya. Kemudian kesimpulannya, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Lapisan di sini adalah lapisan sosial masyarakat. Dilihatnya dari strata sosial. Kalau kita berbicara tentang sosial, artinya kita berbicara tentang peran dan status. Entah itu statusnya sebagai seorang masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat yang menengah ke atas. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu yang pertama ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kemudian di sini dijelaskan mobilitas vertikal itu ada dua. Yang pertama mobilitas vertikal ke atas atau dikenal dengan social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, kemudian naik lagi menjadi manajer, kemudian naik lagi menjadi direktur suatu perusahaan. Nah, ini adalah vertikal ke atas. Ya, kalian bayangkan vertikal itu adalah garis yang dari atas ke bawah, garis yang tegak lurus. Ya, jadi mobilitas vertikal ke atas itu berarti seseorang mengalami kenaikan status sosialnya dari status yang sosial rendah ke status sosial tinggi. Contohnya, kalian misalnya dulu ketika belum sekolah, kalian belum bisa membaca dan menulis. Kemudian setelah kalian sekolah, kalian bisa membaca, bisa menulis, otomatis kelas sosial kalian naik. Ya, orang yang sudah bisa membaca itu di mata masyarakat itu lebih pintar, lebih diagungkan, lebih dihargai daripada yang tidak bisa membaca. Itu namanya mobilitas vertikal. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking adalah proses penurunan statuta atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Jadi status sosial seseorang itu turun karena entah itu pelanggaran yang dilakukan atau karena faktor lain yang membuatnya menjadi statusnya menurun. Social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki pensiun, kemudian turun jabatan atau bahkan dipecat. Bisa juga kalian misalnya karena tidak masuk, sering sekali tidak masuk sekolah, bahkan melebihi batas aturan sekolah,
maka kalian bisa saja di DO atau drop out atau dikeluarkan. Nah, itu juga bisa terjadi mobilitas vertikal ke bawah. Dari yang asalnya siswi SMP Budi Utomo Surakarta, tapi karena sering tidak masuk, sering tidak mengumpulkan tugas, maka kalian dikeluarkan. Kalian tidak layak menjadi siswi SMP Budi Utomo. Nah, sosial kalian menjadi turun karena statusnya bukan lagi anak sekolah, tetapi masyarakat biasa. Jadi kalian bersyukur bisa sekolah di sekolah yang akreditasinya A, kalian harus bersyukur. Kalian berhak mendapatkan pendidikan. Coba kalian lihat siswa anak-anak yang di luar sana yang tidak seberuntung kalian, tidak bisa menikmati nikmatnya atau indahnya belajar di bangku sekolah. Kalian harusnya bersyukur. Oke, lanjut. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi kalau kata horizontal itu berarti garis yang ditarik sejajar atau dari kanan ke kiri, sejajar ya. Jadi status perpindahan statusnya ini hanya di lapisan yang sama. Mobilitas sosial merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, kejadian yang menimpa Pak Zainuri sebagai kepala sekolah di sekolah A, tetapi dipindahkan ke sekolah lain, tetapi tetap menjadi kepala sekolah. Contohnya mutasi kepala sekolah. Jadi ada perpindahan tempat tugas. Kemudian contohnya kalian mungkin ada yang pindah ke SMP Budi Utomo Surakarta ini pada semester 2 kelas 1. Nah, itu namanya kalian melakukan mobilitas horizontal. Jadi kalian statusnya di sekolah lama juga siswa, di sekolah baru juga siswa. Itu namanya perpindahan atau mobilitas horizontal. Tidak ada kenaikan derajat. Bisa dipahami ya, Nak? Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden pun bisa. Yang penting memenuhi syarat. Struktural ini contohnya adalah suatu ideologi yang diterapkan atau yang dianut oleh suatu negara. Misalnya kalau di negara yang menggunakan sistem kenegaraan seperti kerajaan di Inggris. Nah, yang berhak menjadi ratu atau raja itu hanya keturunan dari raja dan ratu. Warga biasa itu tidak bisa menduduki kedudukan sebagai raja maupun ratu. Contohnya sistem kasta di India. Nah, orang dengan kasta Brahmana itu tidak bisa menduduki kedudukan orang dengan kasta rendah seperti Sudra misalnya, itu tidak bisa menduduki kedudukan seperti orang-orang yang berada di dalam kasta Brahmana. Nah, itu sangat sulit. Jadi ini sangat memberikan menjadi faktor pendorong untuk melakukan mobilitas sosial. Negara yang memiliki struktur masyarakat terbuka seperti Indonesia ini cenderung bisa memberikan dorongan orang untuk melakukan mobilitas. Kedua, yang B, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, belum tentu semuanya diterima. Yang dipilih adalah yang pengetahuannya lebih luas, memiliki keterampilan, dan punya attitude atau sikap yang baik, kemudian memiliki etos kerja yang baik.
Jadi faktor individu itu juga mempengaruhi apakah seseorang itu bisa naik ke dalam lapisan sosial tertentu atau tidak. Kemudian faktor pendorong yang C, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih statusnya. Contohnya, ketika kita dilahirkan dengan orang tua kita dalam keadaan kaya, maka anak itu bisa menikmati kekayaan atau bisa memiliki status sosial yang menengah ke atas. Tapi anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang memiliki status seperti apa. Nah, yang penting kita harus bersyukur. Nah, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Misalnya, anak seorang petani, kemudian dia karena memiliki cita-cita untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya, untuk bisa mandiri dalam finansial, maka dia belajar dengan giat, kemudian dia memperoleh beasiswa, bisa sekolah di luar negeri, bisa sekolah di sekolah yang bagus yang dia inginkan, kemudian dia bisa sukses meraih cita-citanya. Nah, itu bisa saja. Makanya faktor sosial itu juga mempengaruhi. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian ada orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang di situ tidak mampu untuk makan saja sulit, maka cenderung dia juga akan sulit untuk memperoleh akses pendidikan, sehingga dia juga tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Makanya kita harus bersyukur memiliki orang tua, terlebih orang tua yang melahirkan kita ini adalah membawa kita dalam keadaan jamaah. Nah, kita harus bersyukur. Dan yang D, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Jadi faktor ekonomi ini juga sangat berpengaruh ya. Misalnya dalam keluarga yang menengah ke bawah, untuk makan saja sulit, bahkan untuk pendidikan itu mungkin nomor sekian, nomor 2 setelah makan dan pakaian. Nah, untuk masyarakat yang berada di dalam ekonomi yang menengah ke atas, pendidikan itu adalah yang utama karena mereka sudah berkecukupan. Yang mereka inginkan adalah untuk bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa meraih cita-cita. Faktor yang E adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik sehingga pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Bisa kita lihat mungkin negara-negara yang di situ stabilitas politiknya tidak baik, terjadi banyak peperangan, maka ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Bagaimana mereka bisa tenang dalam pendidikan, bisa tenang dalam mencari maisha atau pekerjaan, sedangkan kondisi negaranya sedang porak-poranda, mungkin karena perang, karena terjadi konflik. Nah, itu juga bisa menghambat terjadinya mobilitas. Maka kita harus bersyukur di negara yang makmur dan aman, damai, sentosa ini kita bisa melakukan mobilitas sosial. Kita bisa bergerak untuk mencapai status sosial yang kita inginkan. Yang F terakhir kemudian kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang melakukan pergerakan atau mobilitas sosial. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Jadi kalau akses pendidikan saja tidak bisa, maka akses untuk bisa melakukan mobilitas itu juga terbatas. Salah satu cara untuk meraih kesuksesan dalam
mencapai status sosial tertentu itu adalah dengan pendidikan. Makanya anak-anakku, kalian yang sedang belajar saat ini, kalian harus semangat, harus punya cita-cita untuk bisa sukses, dan pendidikan itu adalah salah satu jalan Anda. Ya, jangan disia-siakan. Banyak di luar sana orang yang ingin sekali merasakan sekolah, tapi tidak ada kemampuan. Kalian harus bersyukur. 2. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Nah, bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Nah, ini ya, diingat. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Karena sedikitnya ilmu, sedikitnya keterampilan yang dimiliki itu tidak akan bisa mendatangkan atau membawa dia mencapai kesuksesan. Jadi betul hadis yang diriwayatkan dari Ali bahwa apabila kalian menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Apabila kalian ingin memperoleh akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi kalau kalian ingin menginginkan sukses dunia dan akhirat, kalian harus semangat untuk mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Jadi kalau kita sudah bebas dari kemiskinan, kita memiliki pendidikan, insya Allah fasilitas-fasilitas yang kita inginkan itu akan bisa dicapai. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembeda perlakuan karena alasan perbedaan suku, agama, rasa, golongan. Dengan begitu dapat menghambat mobilitas. Misalnya diskriminasi sekolah untuk orang-orang yang bisa misalnya sekolah untuk orang-orang yang berasal dari suku Jawa saja. Nah, itu akan menghambat adanya mobilitas. Misalnya orang hanya boleh mengikuti pelatihan kalau di situ agamanya Islam. Nah, itu juga bisa menghambat mobilitas sosial. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mengerjakan soal yang ada di link deskripsi YouTube. Nanti kalian mengerjakan melalui Google Form. Tugas sama dengan presensi. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, kalian dianggap masuk. Apabila tidak mengerjakan, maka kalian dihitung alfa. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila masih ada materi yang kalian belum paham, silahkan bertanya kepada Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.